Selamat pagi anak-anakku yang masih berada di rumah masing-masing. Tentu kita masih belajar jarak jauh ya. Mudah-mudahan tetap sehat ya, bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita yaitu IPA Biologi. Yang minggu lalu berapa kali pertemuan itu adalah IPA Fisika. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Boleh dilihat di buku paketnya. Ya, Ibu sudah pernah ingatkan bahwa setiap mau jam pelajaran tolong disiapkan alat tulisnya, ya, bukunya, kemudian pulpen atau pensil. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Nah, apa saja organ itu? Ada 4, yaitu ada ginjal, ada hati, paru-paru, dan kulit. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa menyimaknya. Nah, ada tujuan pembelajaran yang kita harus capai. Nah, jadi siswa diharapkan yang pertama harus mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa diharapkan dapat mengaitkan struktur, fungsi, dan proses dalam sistem ekskresi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Dan tujuan yang keempat adalah menyebutkan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita capai. Nah, untuk lebih jelasnya ya tentang organ-organ sistem ekskresi, nah, Ibu harapkan disimak video ini yang Ibu tayangkan supaya bisa memahami lebih jauh tentang organ ekskresi. Ya, ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Jadi tolong disimak supaya bisa dapat mengerjakan tugasnya nanti ya pada akhir dan mengerjakan soal. Tolong disimak video berikut. Proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu defekasi, pengeluaran sisa hasil pencernaan. Kemudian sekresi, pengeluaran masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Kemudian ekskresi adalah pengeluaran zat metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh, keringat, urin, CO2, dan empedu. Zat sisa harus dikeluarkan dari tubuh sebab jika tidak dapat meracuni tubuh. Organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Kita mulai dari ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut bagian belakang, sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Adapun fungsi ginjal: 1. Menyaring darah, 2. Mengatur keseimbangan air, 3. Mengatur konsentrasi garam dalam darah. Struktur ginjal. Ya, yang pertama, bagian terluar dari ginjal disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Di dalamnya ada kapsula Bowman dan glomerulus. Kemudian yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal yang terdiri dari tubulus. Bagian yang ketiga adalah pelvis atau rongga ginjal yang berfungsi untuk menampung urin sementara. Kemudian selanjutnya ada arteri, kemudian vena adalah pembuluh darah yang terhubung dengan ginjal. Dan terakhir adalah ureter, saluran kencing. Struktur ginjal. Jika ginjal diambil penampangnya kemudian dilihat secara seksama, maka bagian dalamnya akan terlihat seperti gambar di sebelah kanan. Struktur terkecil penyusun ginjal disebut dengan nefron, di mana di dalam nefron terdapat glomerulus dan tubulus. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, filtrasi, 2. reabsorpsi, 3. augmentasi. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama. Pertama, filtrasi adalah penyaringan darah.
terjadi di glomerulus dan pada akhirnya menghasilkan urin primer. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Terjadi di tubulus contortus proximal dan akhirnya menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya yaitu augmentasi adalah proses penambahan zat sisa. Apa saja zat sisa itu? Obat-obatan, vitamin, dan empedu. Terjadi di tubulus contortus distal dan inilah yang menghasilkan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya akan dibawa menuju tubulus collectivus dan selanjutnya ke kandung kemih. Gangguan pada ginjal. Ginjal dapat mengalami beberapa gangguan, di antaranya albuminuria, di mana urin banyak mengandung albumin. Kemudian batu ginjal, jadi ginjalnya tersumbat oleh zat tertentu. Kemudian diabetes mellitus, kadar gula darah melebihi normal. Kemudian nefritis, radang pada nefron. Diabetes insipidus ditandai dengan meningkatnya urin. Organ selanjutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Fungsi hati. Hati berperan sangat penting bagi manusia. Di antara fungsi hati adalah 1. Menawarkan racun, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea, membentuk vitamin A, pembentukan fibrinogen dan protrombin. Penyakit yang mungkin menyerang organ hati. 1. Hepatitis, ditandai dengan perubahan warna kulit dan mata menjadi kuning. Yang kedua adalah sirosis. Penyebabnya adalah terbentuknya jaringan parut di hati. Gejalanya berupa kelelahan, lemah, mual, kehilangan selera makan. Organ ekskresi berikutnya adalah paru-paru. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap air. Adapun penyakit yang menyerang paru-paru diantaranya adalah bronkitis, tuberkulosis, pneumonia, difteri, asma, dan emfisema. Organ selanjutnya adalah kulit. Kulit dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kulit. Kulit terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada rambut, lapisan tanduk, lapisan malpighi, saraf, lapisan lemak, pembuluh darah. Fungsi kulit diantaranya adalah 1. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. 2. Melindungi bagian dalam tubuh. 3. Mengatur suhu tubuh. Dan yang keempat, menerima rangsang dari luar. Beberapa penyakit yang menyerang kulit diantaranya ada biang keringat, jerawat, dan eksim. Nah, itu adalah pengeluaran pada penjelasan ya dari materi kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa menyimak dan bisa menjawab soal atau tugas-tugas yang Ibu berikan. Nah, kemudian ada pola hidup
untuk kita tetap menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, apa saja yang kita akan lakukan? Yang pertama, ya, diharuskan untuk banyak mengkonsumsi air putih yang cukup. Kemudian tetap mengatur pola makan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, tidak merokok dan minum alkohol, menjaga berat badan, kontrol tekanan darah, dan menghindari beberapa obat-obatan dan suplemen. Nah, itu pola hidup supaya kesehatan kita tetap terjaga, hindari dari penyakit atau gejala-gejala sistem ekskresi. Dan itu saja materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa menyimak dan bisa mengerjakan tugas atau soal yang Ibu berikan. Dan tetap Ibu ingatkan jaga kesehatan. Tugasnya tetap dikerjakan, kemudian dikirim langsung, ya. Dan itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Dan selamat berjumpa nanti minggu depan. Selamat pagi. Dadah.